tersebut tidak baik-baik saja, hanya akan menimbulkan penyakit. Dan penyakit yang paling mengerikan dari penyakit ini, ya, selain penyakit syahwat tentunya, yang tentunya akan menyerang, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, di dalam memiliki keinginan-keinginan yang haram. Ya, selain itu adalah penyakit mental. Padahal sekarang, ya, isu yang berkembang adalah di tengah-tengah Gen Z, Gen Alpha adalah masalah mental. Kenapa cari masalah? Ya, dengan kemudian melakukan pacaran. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya, ya, kalau kita melihat bagaimana Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Apa yang dimaksud dengan rahmat yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat tersebut? Secara bahasa, rahmat artinya adalah ar-riqqah wa ta'attuf, kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, ya, rasa kasih sayang. Atau dengan kata lain, rahmat dapat dimaknai, dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi dapat kita katakan bahwa datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, sudah dimatiin belum, Mas? Ini aja, matiin. Oh, sama aja ya. Ya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah, ya, syariat yang membawa kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Datangnya Islam, datangnya syariat Islam yang Allah berikan atau Allah, ya, wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian didakwahkan kepada seluruh makhluk, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Ya. Dan kasih sayang tersebut ada yang tersurat maupun tersirat di dalam ajaran-ajaran Islam, baik itu berupa larangan maupun perintah. Ya, namun kebanyakan kita, sebagaimana Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Karena kita masih sering melihat di tengah-tengah kaum muslimin zaman ini, ada orang yang ketika dijelaskan hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang kemudian, ya, diharamkan oleh agama, kemudian dia bilang apa? Dikit-dikit kok haram, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh. Ya, karena apa? Ya, dia tidak ada pemahaman bahwasanya Islam datang ini sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal larangan agama adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Mari kita bahas pembukaan dulu sebelum kita bahas masalah bagaimana sih Islam melihat pacaran. Salah satu di antara konsekuensi Islam sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat bagi alam semesta, maka setiap ajaran Islam itu mengajak pada perkara yang baik bagi manusia dan melarang dari perkara yang buruk dan bahaya bagi manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam satu kaidah, yaitu para ulama menyebutnya dengan qawaid fikih atau kaidah fikih. Kaidah fikihnya berbunyi, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatan aw rajihatan wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatan aw rajihatan. Ini kaidah yang sangat penting, teman-teman, ya.
Islam tidak memerintahkan sesuatu. Syariat Islam tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan atau kebaikannya dominan, lebih besar. Ya, Islam tidak menyuruh melakukan sesuatu, tidak memerintahkan untuk melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah 100% baik atau dominannya adalah kebaikan. Sebaliknya, dan Islam tidak melarang sesuatu kecuali sesuatu tersebut pasti mengandung 100% keburukan atau bahaya. Dicopot dulu mungkin Mas, bisa nggak? Iya, cek, ya aman ya. Feedback sepertinya ya. Dan Islam tidaklah melarang sesuatu kecuali mengandung 100% keburukan atau bahaya. Atau kalau tidak 100% bahaya, keburukannya, bahayanya itu dominan dibandingkan dengan kebaikannya. Ini kaidah teman-teman ya. Jadi kalau Allah perintahkan A dalam Al-Quran, Nabi perintahkan B dalam hadis, itu pasti sesuatu yang baik. Tak ada sesuatu yang buruk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika Allah melarang A, Nabi melarang B, ya, pasti itu mengandung sesuatu yang 100% bahaya atau dominan bahayanya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah ini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kaidah ini meliputi seluruh ajaran Islam tanpa terkecuali, baik itu dalam urusan-urusan yang usul atau pokok maupun urusan-urusan yang cabang. Baik itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hubungan seorang hamba dengan sesama manusia atau dengan sesama hamba. Sebagaimana atau dalilnya, landasannya apa dari kaidah ini? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, ya, dan memberi kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan Allah melarang dari kalian melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ya, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Taib. Maka di dalam ayat ini jelas Allah memerintahkan apa? Keadilan, berbuat baik dan memberi kepada kerabat. Allah melarang pada apa? Perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Jadi dapat kita simpulkan semua yang Allah perintahkan adalah kebaikan. Ya. Baik kita ngerti atau enggak ya. Ya. Baik kita tahu atau belum. Sedangkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti adalah keburukan. Baik kita sudah mengerti atau belum. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berlaku dalam semua ya aspek di dalam agama Islam. Contoh, Allah merintahkan kepada kita sholat. Ya. Maka tidak ada sedikit pun di dalam perintah sholat keburukan. Ya. Atau apa? Perintah sholat ini mesti sesuatu yang baik bagi kita. Ya. Mesti sesuatu yang baik bagi kita. Pertama, kalau kita mau tadabbur ya, atau mau kalau kita renungkan, ya, orang manakala dia bisa menjaga sholat, bisa menjaga waktu-waktu sholat, kira-kira ya disiplin dalam urusan yang lain enggak? Jelas. Ya, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala saja dia perhatikan. Apalagi yang lebih remeh.
dari hanya sekedar sholat, atau dari ya sholat, ya, bukan sekedar sholat, ya. Lebih remeh dari sholat. Ya. Saatnya orang tidur, saatnya orang kemudian ya terkantuk-kantuk, dia bangun mengambil air wudhu, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat subuh. Ya. Ini integritasnya. Ya, kalau dia bekerja bagaimana? Oh jelas, dia pasti akan ya berintegritas di dalam bekerja. Ya. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah terbiasa menjaga waktu sholat, pasti dia akan terbiasa untuk disiplin dalam hal-hal yang lebih remeh dari sholat. Sebaliknya, ya, orang-orang yang tidak peduli dengan waktu sholat, maka dia sangat berpotensi untuk kemudian tidak peduli dengan yang lain. Meskipun ya ada orang yang kemudian disiplin banget meskipun dia tidak sholat. Tapi kan bukan ranah ya kita sebagai seorang hamba kepada Allah, itu ranah bagaimana Allah menghukum orang tersebut. Orang workaholic itu kan mereka nggak mau kehilangan waktu sedikit pun untuk tidak bekerja. Ya, dan kondisi mereka bukan kondisi yang baik, meskipun menurutnya baik. Ya, tidak buang-buang waktu untuk hal-hal yang selain kerja. Itu adalah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya karena dia tidak mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah berzakat. Ya. Kalau kita mau merenungkan, ya, aslinya kan duit-duit kita ya. Ini duit kita cari sendiri, kemudian kita dapat sendiri, kita kerja sendiri. Tapi kemudian apa Allah perintahkan untuk apa? Keluarkan bagi mereka yang berhak. Kenapa teman-teman? Kalau kita mau renungkan, ya, tidak semua orang seberuntung kita bisa kerja, bisa dapat pekerjaan yang baik, bisa dapat gaji yang bagus. Ada di antara mereka sudah pontang-panting, banting tulang, bekerja, tapi dikasih upah yang sangat sedikit. Sehingga mereka terjatuh dalam kemiskinan, kefakiran. Siapa yang kemudian akan membantu orang ini? Kalau bukan orang-orang yang memiliki kelebihan dari sisi harta. Makanya Islam selain mengajarkan kita untuk soleh kepada Allah, namun juga soleh dari sisi sosial, yaitu soleh kepada, ya, dalam artian baik kepada sesama manusia. Hal ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin ketika mendefinisikan orang soleh. Siapa sih orang soleh itu? Beliau rahimahullahu taala, Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau hafizahullahu taala, Syekh Saleh Al-Utsaimin ya pernah menyebutkan dalam salah satu kitab beliau, yang namanya orang soleh adalah orang yang melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi ada dua dimensi teman-teman ya. Orang soleh itu harus taat kepada Allah. Tapi apakah cukup taat kepada Allah? Jawabannya tidak. Ya. Selain dia taat kepada Allah, dia adalah orang yang berbuat baik kepada sesama manusia. Pernah dengar hadis yang menyebutkan ada seorang wanita yang rajin ibadah namun suka menyakiti tetangga? Ya. Disebutkan dalam satu riwayat ada seorang laki-laki yang sambat, wadul kepada Nabi, ya. Yang mengadu kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ya, ada seorang wanita yang dia rajin sholat sunnah, dia rajin tahajud, dia rajin puasa sunnah, namun lisannya begitu tajam kepada tetangganya, namun lisannya menyakiti tetangganya. Jawaban Nabi singkat, hiya finnar, dia di neraka. Ya. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, ada juga seorang wanita, wahai Nabi,
dia tidak rajin-rajin amat, dia melakukan yang wajib-wajib saja dari ibadah-ibadah, dia terkadang melakukan yang sunnah, namun dia tidak pernah menyakiti tetangga. Kata Nabi, hiya fil jannah. Maka dari hadis ini sangat pas dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah itu tidak cukup untuk disebut soleh kalau dia tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi soleh itu apa? Dia taat kepada Allah dan dia berbuat baik kepada sesama manusia. Boleh nggak milih salah satu? Tidak. Ya, makanya kalau ada orang kemudian, saya ini sudah rajin sholat, saya ini sudah rajin puasa, rajin sedekah, masa saya nggak soleh sih? Kamu berbuat baik nggak sama manusia? Enggak. Maka Anda belum disebut sebagai orang soleh. Begitu pula ada orang yang baik banget sama tetangganya, ya. Dia rajin ngasih sembako, rajin berbagi, rajin bagi-bagi duit, selalu senyum, berada, berakhlak, hormat pada orang tua, tapi nggak pernah sholat. Apakah bisa disebut orang soleh? Jawabannya tidak. Karena orang soleh harus memenuhi dua dimensi ini. Dia taat kepada Allah dan dia juga berbuat baik kepada sesama manusia. Barulah dia disebut sebagai orang soleh. Tayyib. Maka ini contohnya, ya. Maka zakat yang diperintahkan oleh Allah pasti ada apa? Mengandung kebaikan. Meskipun kalau dari sudut pandang kapitalis jelas enggak. Ya, kapitalis pengennya apa, teman-teman? Semua kalau bisa menghasilkan duit. Sebenarnya yang paling merusak alam ini siapa sih? Para kapitalis. Ya, kalau bisa alam dieksploitasi menghasilkan duit. Ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, kita memiliki rezeki yang banyak. Ingat, ada saudara kita yang belum seberuntung kita. Ayo berbagi. Allah perintahkan, berikan zakat dari hartamu. Ya. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala ingin kita sebagai seorang muslim, selain kita taat kepada Allah, tapi kita juga baik kepada sesama manusia. Tayyib. Ini diantara hikmahnya. Kalau teman-teman mau lihat, ya, kalau kita mau merenung di semua ajaran-ajaran Islam, semuanya seperti itu. Tidaklah diperintahkan oleh Allah, pasti itu adalah suatu kebaikan. Tidaklah dilarang, kecuali itu sesuatu yang berbahaya dan sesuatu yang merupakan keburukan. Nah, sekarang kita akan bahas sesuatu yang bahaya dan sesuatu yang buruk, yaitu pacaran. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pacaran bukan istilah yang ada di dalam dunia Islam atau dalam khazanah Islam. Karena memang oleh karena itu tidak ada dalam Islam dalil yang berbunyi janganlah kalian pacaran itu haram, itu nggak ada. Kalau mau dicari nggak akan ketemu. Ya. Mau dicari di kitab-kitab para ulama yang nggak akan ketemu. Kenapa? Itu bukan istilah Islam. Sehingga tidak perlu kemudian dipaksa dengan embel-embel Islami. Kan ada kemarin influencer, ya. Saya nggak perlu sebut namanya, mungkin teman-teman sudah pada ngerti. Influencer yang terkenal bikin quote-quote dakwah, kemudian tiba-tiba apa? Declare pacaran Islami. Kalau ada pacaran Islami, ya nanti akan merembet, teman-teman, kepada apa? Ada mabok Islami, ada riba Islami, nanti ada zina Islami, nanti ada mencuri Islami. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal demikian. Ya. Maka kalau memang di dalam Islam tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Ya, pacaran itu terlarang, lalu kenapa kok Islam melarang pacaran? Ya, apa landasannya? Apa landasan yang kemudian menyebabkan Islam itu melarang perbuatan pacaran? Maka terdapat beberapa poin yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjadi indikator yang mengerucut pada
haramnya perbuatan pacaran. Ya karena jelas pada dalam Islam nggak ada istilah pacaran, jadi nggak ada larangan khusus. Tapi apa? Indikator dan ya bagaimana syariat ini kemudian ya memberikan tuntunan kepada kita supaya menghindari perbuatan yang semisal dengan pacaran. Yang pertama, bahwasanya pacaran itu adalah zina atau mendekatinya. Kalau zina sudah jelas terlarang. Mungkin karena kita di circle yang baik-baik saja teman-teman ya. Ya circle yang mungkin masih waras ya, masih sehat. Nggak ada cerita orang-orang atau remaja melakukan hubungan seksual di luar nikah. Tapi bagi mereka yang circle-nya bagaikan circle iblis ya, kemudian ya melakukan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar nikah itu sesuatu yang biasa. Bahkan dicerita-ceritain. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ya. Bagi kita yang mungkin masih dekat di masjid, kita masih dekat dengan majelis ilmu, kok aneh ya, kayak terdengar jijik, kayak terdengar sesuatu yang mengerikan. Tapi meskipun kondisi kita demikian, bukan berarti kemudian kita bisa merasa diri kita ini bakal tidak mungkin untuk terjatuh dalam hal tersebut. Ya, pernah dengar ya seorang hafiz Quran pacaran, ya, seorang lulusan pondok pacaran, banyak. Sekarang mungkin kita bisa katakan circle kita, teman-teman yang baik. Nanti kalau kita pindah tempat lain, nanti kalau kita pergi ke suatu tempat atau kita gabung di kelompok yang lain, atau datang orang yang tiba-tiba pengen jadi teman kita nggak bisa menjamin diri kita selamat. Makanya kita perlu mengetahui bahayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Di sini kalimatnya Allah apa? Mendekati. Ya. Mendekati saja itu Allah katakan wala taqrabu. Jangan kamu mendekati zina. Artinya apa? Haram, dilarang. Deket-deket sama zina. Kenapa? Alasannya innahu kana fahisyah. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan ya suatu jalan yang teramat sangat buruk. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, larangan mendekati zina lebih keras daripada sekedar larangan berbuat zina. Karena larangan mendekati zina juga mencakup seluruh hal yang terjadi atau hal yang menjadi pembuka, peluang dan pemicu terjadinya zina. Ya. Jadi langsung Allah larang wala taqrabuz zina, bukan wala tazni saja. Kalau wala tazni kan mungkin di bayangan orang, oh berarti yang dilarang cuma hubungan seksual, begitu ya. Kan di benaknya apa? Oh zina itu ya cuma hubungan seksual. Kalau pegang-pegangan, kemudian boncengan, peluk-pelukan, oh itu bukan sesuatu yang terlarang. Kalau ayat Quran bunyinya apa? Wala tazni, jangan kamu zina. Karena di benak sebagian orang, kepala orang, zina itu ya hubungan seksual. Ya. Makanya apa? Allah larang wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Berarti apa? Semua hal-hal yang mengantarkan orang untuk melakukan hubungan seksual atau zina adalah sesuatu yang haram. Berarti lebih awal Allah melarangnya. Bukan apa? Wala tazni, jangan zina. Tapi langsung di awal preventif, kamu jangan deket-deket sama zina. Sehingga bisa kita bayangkan seandainya jika ayatnya ini berbunyi apa? Wala tazni, ya, orang peluk-pelukan di jalan bukan suami istri, orang kemudian cipika-cipiki di pinggir jalan bukan suami istri. Ini sesuatu yang lumrah. Kenapa? Mana nggak ada yang larang kami.
Nggak ada ayat Quran yang bilang begitu, nggak ada yang larang gitu ya. Tapi kalau dikasih ayat ini, nggak bisa ngomong apa-apa. Wala taqrabus zina. Jangan mendekati zina. Apa bentuk perbuatan mendekati zina? Nah, ini yang akan kita bahas pada poin-poin berikut ini. Namun sebelum itu, ya, apa hukum zina di dalam syariat Islam? Zina merupakan dosa besar, ya, yang hukumannya jika dia pernah menikah adalah dirajam. Rajam itu dilempari batu sampai meninggal. Kalau dia belum menikah atau biasa disebut dengan ghairu muhsan, maka caranya adalah dengan dicambuk, ya. Dan hal ini, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La yahillu dammu mri'in muslimin. Tidak halal darahnya seorang muslim, ya, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersaksi bahwasanya tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku, kata Nabi, adalah Rasulullah, kecuali karena 3 hal. Gak boleh kita membunuh orang, ibaratnya begitu kalimatnya, ya. Gak boleh kita membunuh orang, tidak halal pembunuhan, ya. Di dalam Islam, kalau dia sudah bersyahadat, sudah berislam, tidak halal darahnya kecuali 3 hal ini. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Dia halal darahnya dalam artian dia bisa kemudian dibunuh karena membunuh orang lain. Makanya di dalam syariat Islam ada syariat namanya apa? Qisas. Siapa yang melakukannya? Siapa yang mengeksekusinya? Pak RT, Pak RW? Siapa teman-teman? Pemerintah, tidak sembarangan orang. Ya, jangan kemudian mengambil kesimpulan tuh ada tetangga saya bunuh orang, tak bunuh aja. Jangan. Itu urusannya pemerintah. Urusannya ulil amri. Kalau di zaman Rasulullah memerintahkan petugas. Ya. Kalau seperti pemahaman orang-orang Khawarij nanti bahaya. Setiap ada orang yang melakukan dosa besar kemudian dibunuh, dibom dan seterusnya, wah, ngeri sekali. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar yang berhak mendapatkan hukuman yang mengeksekusi adalah ulil amri, pemerintah. Tapi kalau pemerintah nggak mengeksekusi bagaimana? Ya urusan mereka. Ya, kalau mereka sudah mengambil tanggung jawab jadi pemerintah, tapi mereka tidak melakukan kewajiban sebagai pemerintah, ya urusannya mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai rakyatnya, ya nggak bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kewajiban kita sebagai rakyat adalah ya hanya ya taat kepada pemerintah selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Jadi hukuman qisas, hukuman pancung, hukuman kemudian kepada orang-orang yang berhak untuk dihukum itu dieksekusi oleh ulil amri, oleh pemerintah, bukan pribadi-pribadi. Kemudian yang kedua, wathayyibuz zani, orang yang sudah ya menikah tapi dia berzina. Nah, ini jenis orang kedua yang halal darahnya. Maksudnya apa? Boleh untuk dibunuh dalam artian dihukum karena dia berzina. Dan yang ketiga, al-mufariqu lidinihi at-tariqu lil jama'ati, yaitu orang yang murtad, keluar dari Islam. Tentunya tidak sesimpel yang kita bayangkan, ya, tidak sederhana yang kita bayangkan. Ada prosesnya, ada langkah-langkahnya. Tidak ujug-ujug murtad langsung puts gitu, enggak. Ya, diminta tobat dulu. Ya, diminta tobat dulu. Ya, setelah diminta tobat, dikasih pendidikan, dikasih informasi, bisa jadi karena dalam pikirannya ada syubhat. Dia mungkin salah paham, dia mungkin karena di lingkungan orang-orang ateis, jadi dia pemahamannya seperti orang-orang ateis misalnya. Ya muslim tapi pemahamannya liberal misalnya, karena lingkungan. Tapi setelah dipemahamkan, oh dia sadar, kemudian sadar, kemudian masuk Islam lagi, itu lebih baik. Jadi gak ujuk-ujuk main eksekusi, tidak. Jadi teman-teman, proses orang dihukum mati itu ada pengadilannya, ada prosesnya. Sedangkan yang sampai berita kepada kita kan apa?
endingnya ya, prosesnya sampai nggak beritanya sampai kita? Enggak. Sehingga sebagian kita kemudian, wah jahat banget ya negaranya ya. Misalnya yang paling sering kan Saudi yang jadi bulan-bulanan. Saudi jahat banget sama orangnya. Ya, kamu nggak ngerti proses hukumnya. Ya, bahkan disebutkan ada satu terdakwa atau tersangka yang kemudian apa? Dia melakukan pembunuhan, namun karena ada ahli waris yang masih bayi, ya belum balik, ditunggu sampai gede, ditanya. Nanti kalau sudah gede, ya terkait apa? Kamu ridho nggak orang tuamu dibunuh sama orang ini? Mau nggak maafin dia? Selama masih ada ahli waris yang belum balik, ditunggu dulu sampai balik. Ketika sudah balik, baru ditanya. Ya, kamu ya mau nggak maafin orang ini yang telah membunuh bapakmu atau ibumu? Kalau dia katakan saya nggak mau, saya nggak rela orang tua saya dibunuh, ya sudah, eksekusi naik. Berarti bisa menunggu bertahun-tahun lamanya untuk nunggu anaknya gede? Ya bisa, apalagi kalau bayi ya. Kenapa? Karena eksekusi mati ya atau kisos ya itu jika tidak ada satupun anggota keluarga yang memaafkan atau ahli waris yang memaafkan. Kalau satu saja ada ahli waris memaafkan, tidak bisa eksekusi. Misal nih ada 5 anak ya, dari 5 anak ini kemudian 4 mengatakan tidak terima, lanjut saja eksekusi. Nah, 1 mengatakan oh saya maafkan saja, itu sudah jadi takdir Allah misalnya begitu ya. Bisa nggak si pembunuh ini dieksekusi? Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Tidak semua sepakat. Dan proses seperti ini kita nggak ngerti. Tahunya kita apa? Berita heboh, ada TKI Indonesia. Sekarang bukan TKI, namanya apa? PMI ya, Pekerja Migran Indonesia yang melakukan ini kemudian dipancung gitu ya. Jadi terkesan jelek, padahal proses pengadilan, proses hukum itu berjalan yang sangat panjang. Nah, itu yang kita sebagai seorang muslim harusnya jujur di dalam melihat fenomena. Dan jarang juga di antara kita belajar fikih sampai situ. Belajar fikih wudu, fikih sholat saja banyak yang muntabir ya, mundur tanpa berita ya. Ya, belajar tauhid saja banyak yang merotoli gitu ya. Apalagi sampai fikih masalah hukuman kisos, belum ada yang nyampe. Sehingga melihat kalau ada orang dihukum kisos seolah-olah apa? Yang bersalah pengadilan. Kamu nggak nyalahin dia yang bunuh. Ya, kemudian mengatakan oh tidak sesuai hak asasi manusia. Nah yang mati itu emangnya nggak punya hak untuk hidup? Kan sekarang lucu teman-teman ya, membela tersangka, membela pembunuh dengan dalih hak asasi manusia. Jangan dihukum mati, kasihan, dia juga manusia. Lah memangnya yang dibunuh bukan manusia. Yang dia bunuh ini kucing apa? Sehingga kemudian tidak boleh kita bela haknya. Yang dibunuh ini sama manusia. Makanya Islam mengatakan kalau kamu bunuh orang, kamu juga harus dibunuh. Dengan ketentuan yang berlaku. Ini maksud dari apa? Hukuman kisos. Jadi nggak langsung begitu saja sekonyong-konyong. Tidak, ada proses yang begitu panjang. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan orang murtad tadi ya. Nah ini bagaimana syariat Islam memandang zina. Zina adalah dosa besar. Ya. Namun teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi siapapun yang pernah melakukannya dan tidak ada yang tahu kecuali Anda dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat, bertobatlah kepada Allah dengan jujur. Ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima tobat. Ya. Karena apa teman-teman? Ada kisah seorang sahabat yang jujur mengaku habis zina. Wahai Nabi, saya habis zina, tolong hukum saya, tolong rajam saya. Nabi perintahkan kepada orang tadi, kamu pulang tobat sana. Nabi suruh apa? Pulang, suruh tobat. Padahal kalau dia pulang tobat selesai, dia tidak akan dibunuh, tidak akan dihukum. Tapi dia minta untuk dirajam sama Nabi. Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk melempari dia. Dilempar pakai batu, sakit, lari dia. Ya, bukan siap untuk dihukum, tapi lari. Akhirnya dilempar sama sahabat dengan
ya, tulang onta kan gede-gede ya, kenalah orang tersebut akhirnya meninggal. Tapi tentunya orang yang sudah dihukum dengan hukuman di dunia, dia akan bersih dari dosa. Ya, orang yang berzina kemudian dia mengaku, kemudian dihukum, maka dia bersih dari dosa zina di akhirat, sudah tidak punya dosa. Ya, namun jika di negara yang tidak menerapkan hukuman seperti ini, maka apa? Cukup bertobat. Anda rahasiakan itu aib, Anda rahasiakan, jangan cerita-cerita kepada siapapun. Tutup rapat-rapat, cukup Anda dan Allah yang tahu, kemudian Anda tobat. Jangan ulangi dan perbaiki diri. Barakallahu fikum. Memang tidak semua yang pacaran pasti berzina. Mungkin sebagian orang yang pacaran kayak gitu jawabannya. Emang pacaran cuma hubungan seks doang gitu ya. Ya saya nggak pernah sama pacar saya, misalnya begitu, dia ngomong begitu. Pasti ada. Ya, orang-orang yang akan menyangkal ya demikian. Namun kita katakan, dan tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa pacaran ini termasuk taqrabuz zina, atau ya mendekati perbuatan zina. Karena dua orang yang sedang berkencan, dua orang yang sedang berpacaran, memadu cinta, saling jatuh cinta, itu tinggal selangkah lagi untuk jatuh pada zina. Cuma belum, timingnya saja yang belum. Ibaratnya setan mungkin masih mengulur-ulur ya, jangan dulu gitu ya. Sehingga teman-teman saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara hakikat dia belum berzina dalam artian hubungan seksual, namun perlu diketahui bahwa zina secara maknawi yang pelakunya memang tidak dijatuhkan hukum rajam atau cambuk, namun tetap diancam dengan dosa, merupakan pengantar zina yang hakiki, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba ala bani adama hadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Kata Nabi, fazinal ain an-nadhar. Zinanya mata adalah dengan memandang. Wa zinal lisan al-mantiq. Ya, zinanya lisan adalah dengan ucapan. Wan nafsu, sedangkan zinanya jiwa, tatamanna wa tashtahi, bayang-bayangkan, ya, kemudian terbayang-bayang, mengharap-harapkan, ya, kemudian dia berfantasi, itu zinanya jiwa. Ya, kemudian kata Nabi, wal farju, faraj beda dengan farj. Wal farju yasduqu dzalika kullahu aw yakdzibuhu. Sedangkan kemaluan inilah yang akan membenarkannya atau mengingkarinya. Jadi pasti apa? Gak ada orang pacaran kemudian tutup-tutupan mata, itu gak ada. Gak ada orang pacaran kemudian tidak terbayang-bayang, tidak kemudian berfantasi membayangkan pacarnya, gak ada. Ya, apalagi orang yang sedang jatuh cinta kemudian yang bayang-bayang mau makan keinget pacarnya, mau nugas keinget pacarnya, mau tidur WA-an dulu, udah tidur belum, dan seterusnya. Itu bukti apa? Bahwasanya dia terbayang-bayang. Dan itu bagian dari zina, meskipun bukan zina yang dimaksudkan zina hakiki. Karena zina hakiki adalah dilakukan oleh kemaluan, yaitu zina berarti hubungan seksual. Naudzubillah min dzalik. Maka teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal ketika memberikan penjelasan terkait dengan hadis ini, beliau katakan, zina mata yaitu melihat yang tidak berhak dilihat lebih dari pandangan pertama, dalam rangka bernikmat-nikmat dengan syahwat. Demikian juga zina lisan adalah berlezat-lezat dengan perkataan yang tidak halal untuk diucapkan. Ya, misalnya dengan omongan-omongan yang jorok, omongan-omongan yang kemudian mengundang nafsu, ya. Kemudian zina nafsu atau zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Semua ini disebut zina karena merupakan hal-hal yang mengantarkan pada zina dengan kemaluan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang teman-teman, apa di antara hal-hal yang kemudian menjadi indikator orang yang pacaran ini kemudian dia akan terjerumus pada zina? Yang pertama, bersentuhan dengan lawan jenis.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la yahillu lah." Ditusuknya kepala seorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya, artinya bukan mahramnya. Maka hadis ini jelas melarang menyentuh wanita yang bukan mahram secara mutlak, baik dengan syahwat apalagi tidak dengan syahwat apalagi dengan syahwat. Cuma sekedar salaman saja tidak boleh, apalagi ya kemudian ya rangkulan, pelukan. Ya, naudzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis di atas, beliau katakan, para ulama Syafi'iyah berkata bahwa setiap yang diharamkan untuk dipandang maka haram menyentuhnya. Ya, ini kaidah teman-teman ya. Setiap yang diharamkan maka haram menyentuhnya. Boleh nggak teman-teman main-mainan miras? Ya, miras buat main-mainan gitu ya, buat eksperimen gitu ya. Ya, kemudian buat cuci tangan gitu ya. Nggak boleh. Haram. Karena kaidahnya setiap perkara yang haram tidak boleh menyentuhnya. Kotoran misalnya, mohon maaf, ya, kotoran manusia boleh nggak buat main-main? Dipegang-pegang? Nggak boleh. Itu sesuatu yang najis. Najis boleh nggak dimakan? Nggak boleh, haram. Nggak boleh buat main-main. Maka setiap perkara yang haram, ya, maka diharamkan ya menyentuhnya. Diharamkan pula ya, dan terkadang dibolehkan melihat wanita ajnabiyah namun haram menyentuhnya. Melihat dalam artian apa? Karena ada kondisi khusus, misalnya teman-teman di kampus, karena ya mau nggak mau, masa kita mau ngobrol ya, mau nanya tugas atau sedang presentasi. Ini kondisi khusus, kondisi darurat yang membuat kita apa? Boleh melihat perempuan, tapi nggak boleh kita menyentuhnya. Ya, karena boleh memandang wanita ajnabiyah misalnya dalam jual beli. Ini kata Imam Nawawi. Karena kita nggak mungkin, Bu, kita bilang ke sana penjualnya di sini, karena ibunya bingung nanti. Bu mau beli rambutan misalnya, boleh nggak kita melihat ibu-ibu yang jualan? Ya boleh, kata Imam Nawawi. Atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu atau semisal dengannya, namun tetap tidak boleh untuk menyentuh mereka dalam keadaan-keadaan tersebut. Ya, jadi bukan karena boleh dilihat jadi boleh disentuh, nggak boleh. Ya, maka kegiatan bergandengan tangan, ada orang pacaran ada spasinya teman-teman. Ya, ini jalan yang satu jalan di sini, yang satu jalan di sana gitu ya, ada. Ya, kalau misalnya ada, hampir kita pastikan dikit banget lah. Mayoritas gimana kalau orang pacaran? Nempel, gunjengan, gandengan tangan, merangkul, membelai. Padahal apa? Ini wanita yang bukan mahram, maka haram hukumnya kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan kegiatan-kegiatan semacam ini sangat familiar teman-teman jumpai di orang-orang pacaran, iya enggak? Mau ngaku atau tidak, semua masyarakat tahu orang yang pacaran pasti melakukan seperti ini, gandengan tangan, merangkul, membelai, menyentuh saja wanita yang bukan mahramnya dalam syariat Islam tidak boleh. Bayangin bagaimana Islam menghormati wanita. Ya, apalagi sampai meluk-meluk. Ya, naudzubillah min dzalik. Berarti apa? Islam melarang syariat pacaran, di antara yang bisa kita simpulkan dari hadis ini apa? Melindungi wanita. Melindungi wanita. Maslahat bagi wanita, maslahat bagi wanita. Ada kebaikan bagi wanita. Begitu pula bagi laki-laki, tidak sembarangan menyentuh. Kenapa? Orang kalau sudah menyentuh kesetrum, kemudian naik syahwatnya, kemudian ingin melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Tapi kalau cuma sekedar ngomong, cuma sekedar jual beli atau memberi sesuatu atau mengambil sesuatu, ini masih wajar, boleh. Ya. Namun kalau sudah bersentuhan, setan kemudian masuk, kemudian dibisikkan, ya, kamu sudah nyentuh kan? Gimana rasanya? Ya, bagaimana jantung Anda masih aman dan seterusnya. Ini terus setan kemudian membakar dirinya, akhirnya apa? Ya, ngirim WA, kemudian ingin ketemu dan seterusnya. Baik, dari sekedar apa? Sentuhan.
Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang biasa terjadi di orang-orang yang melakukan pacaran, yaitu berpandang-pandangan dengan lawan jenis. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minat, bukan hanya laki-laki yang disuruh untuk menjaga pandangan. Allah katakan, dan katakanlah pada wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menahan pandangannya, wa yahfadna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lelaki muslim dilarang memandang wanita yang tidak halal baginya dengan sengaja dan tanpa ada keperluan khusus. Sebagaimana tadi kita katakan di depan, tidak lagi jual beli, tidak lagi sedang ada keperluan seperti kalau di kampus sedang presentasi atau ketemu dosen, ya kan kita nggak mungkin ketemu dosen kayak gini terus gitu ya, pasti kan dianggap tidak sopan. Maka ini darurat, kondisi yang memang darurat. Ya, bukan kemudian apa bernikmat-nikmat ya di pinggir jalan, cuci mata. Ngapain kamu cuci mata? Lihat siapa? Mbak-mbak lewat. Ini yang berdosa. Ya, ini yang berdosa. Maka kalimat sebagian orang kemudian ketika jalan-jalan kemudian bilangnya cuci mata melihat perempuan-perempuan ajnabiyah, ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Karena Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Malah diumbar. Berarti apa? Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara yang biasa dilakukan oleh orang yang pacaran adalah khalwat, atau bahasa yang lain atau dalam istilah syariat dengan khulwah. Ada yang menyebutnya dengan khalwat, ada yang menyebutnya dengan khulwah. Khulwah adalah berdua-duaan antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Ada orang pacaran bawa bapaknya, ada orang pacaran bawa ibunya ikut bareng-bareng. Ya, kalau itu mah lamaran ya. Itu lamaran ya, bawa bapaknya, bawa ibunya ya. Ya, kalau itu boleh. Ya. Ya, itu boleh. Misalnya ada ikhwan yang merasa ada keinginan untuk serius, kemudian ingin bertemu dengan calon yang dia inginkan. Ketemu, pergi ke rumahnya, kemudian izin sama Pak, saya pengen ngobrol sama anak jenengan. Ya. Boleh nggak? Boleh. Dalam koridor batasan yang diperbolehkan oleh syariat, disaksikan oleh orang tuanya. Ya. Yang tidak boleh apa? Pak, izin bawa anak jenengan, kita mau jalan-jalan. Nggak boleh. Dan sebagai seorang bapak, saya punya anak perempuan. Saya nggak mau anak perempuan saya yang saya besarkan dari kecil dengan penuh keringat dan susah payah, panas, kita bawa, ya kita kasih obat, bahkan kita sampai bergadang karena dia nangis. Udah gede, mau dibawa sama garangan, enak saja. Ya, mau dihancurkan sama laki-laki yang tidak tahu diri, enak saja. Saya sama istri berjuang begitu luar biasa membesarkan anak perempuan saya, kemudian sudah gede dibawa sama laki-laki yang tidak tahu diri, enak saja. Wahai para bapak, ingat bagaimana perjuangan Anda mendidik dan membesarkan anak perempuan Anda. Jangan biarkan anak-anak kita dirusak, dihancurkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Hal ini, itu khulwat ini dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidaklah boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali ditemani mahramnya tadi ya. Kalau ada bapaknya enggak apa-apa. Mau ngobrol apa? Ayo saya temenin. Ya. Berarti ta'aruf yang syar'i adalah apa? Seorang laki-laki menemui bapaknya kemudian minta izin untuk mungkin sedikit tukeran informasi dengan apa calonnya, enggak masalah. Selama ada mahramnya. Ya. Jadi jangan kemudian nekat sendiri, kemudian janjian sendiri, ketemuan di mana. Ya, tidak. Tapi harus ada mahramnya. Inilah yang
disyariatkan di dalam Islam. Kenapa sih kok ribet banget? Di bayangan orang liberal aja. Kenapa sih ribet banget? Kenapa sih nggak praktis saja? Kan orang mau ngobrol saja, emang nggak boleh. Di balik semua aturan syariat kembali kepada aturan yang di depan. Tidak ada Islam memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Ya, memerintahkan sesuatu pasti yang diperintahkan 100% baik atau dominan baik. Sedangkan melarang sesuatu pasti itu adalah apa? Ya, 100% bahaya atau dominan bahayanya. Mungkin ada celah amannya, tapi bahayanya lebih besar. Iya, tadinya apa? WA-WA-an. Ya, masih oke. Setelah itu janjian ketemuan di mana? Di kafe. Duduknya mungkin bersepasi, ada jaraknya, gitu. Ngobrol. Gitu. Setelah ngobrol, cuma berdua, meskipun ada jarak, apa yang terjadi? Apakah hatinya bisa dikondisikan? Gak ada yang bisa jamin hatinya bisa dikondisikan. Terbayang-bayang suaranya, terbayang bagaimana kata-katanya. Akhirnya apa? Zina hati. Bahaya. Makanya jangan kalau ada bapaknya berani dia macam-macam sama perempuan tadi, tidak berani. Berani perempuan ini atau sang anak ini kemudian melembut-lembutkan suara, bermanja-manja di hadapan laki-laki lain, nggak berani ada bapaknya. Ya, itulah kenapa syariat Islam begitu ya memberikan peraturan untuk kemaslahatan kita. Ini ya. Bahkan Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis di atas tadi, ini hadis riwayat Imam Muslim, yaitu hadis larangan untuk berdua-duaan dengan perempuan tanpa adanya mahram. Imam Nawawi mengatakan, adapun jika laki ajnabi ya dan wanita ajnabiyah, ajnabi artinya bukan siapa-siapa ya, orang lain lah ibaratnya begitu. Tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan darah, itu ajnabi namanya. Ya, kita dengan teman kita di kampus itu ajnabi. Kenapa? Ya kita nggak ada hubungan apa-apa sama mereka, nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan darah. Itu namanya ajnabi. Ya, laki-laki ajnabi dan perempuan ajnabiyah, ya berduaan tanpa ada orang ketiga bersama mereka hukumnya haram, ijma para ulama. Ini ijma teman-teman ya. Nggak khilaf lagi. Ini ijma. Demikian juga jika ada bersama mereka orang yang mereka berdua tidak malu kepadanya, misalnya anak kecil. Ada orang ketiga tapi bawa adiknya misalnya gitu ya. Ya, misalnya membawa anak kecil seumur 2 atau 3 tahun atau semisal mereka, maka adanya mereka sama seperti tidak adanya mereka. Tapi saya pacaran kan bawa adik saya, aman dong. Adikmu berapa tahun? 2 tahun. Sama aja. Adekmu ada di situ atau enggak ada di situ sama saja kamu berkhalwat. Kata Imam Nawawi loh ini ya. Ya. Kenapa orang ketiga di sini maksudnya adalah orang yang dewasa yang bisa kemudian melindungi wanita tersebut. Ini poin yang keempat, yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang ada di dalam orang yang pacaran adalah wanita melembut-lembutkan suaranya. Ya, padahal Allah katakan dalam Al-Qur'an fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Yang artinya, maka janganlah kamu wahai para wanita menundukkan suara, melembut-lembutkan suara, mendayu-dayukan suara dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Coba ketemu sama pacarnya. Gimana mas? Ya. Ngomongnya dilembut-lembutin, ngomongnya dilucu-lucuin, diimut-imutin. Inilah yang dilarang dalam Islam. Ya kalau sama suami silakan. Ini sama siapa-siapa, bukan siapa-siapanya. Ya. Makanya syariat Islam memerintahkan kepada para wanita ketika berbicara kepada laki-laki ajnabi adalah apa? Biasa saja. Kalau enggak, ya dengan kata-kata yang tegas. Ya. Mas, tolong ambilkan tas saya, gitu ya. Dan mas, tolong ambilkan tas saya, gitu. Dengan nada-nada yang dilembut-lembutkan, nggak boleh. Ya, tolong ambilkan tas saya mas, gitu ya. Mas, tolong dong ambilin tas saya, kan bisa ngomong biasa saja. Ya, tidak perlu dilembut-lembutin. Karena ini akan menimbulkan penyakit di hati orang, akan menimbulkan syahwat atau keinginan yang
kemudian ya menimpa orang-orang yang hatinya berpenyakit. Naudzubillah min dzalik. Inilah 4 poin yang biasanya kita jumpai di orang pacaran, meskipun tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan jangan pacaran, nggak boleh pacaran, enggak. Tapi semua ini ada dalam orang pacaran, dan semua yang kita sebutkan tadi tidak boleh di dalam syariat Islam. Berarti apa? Ya nggak boleh pacaran. Kira-kira bisa nggak orang pacaran tanpa melakukan poin-poin tadi? Minimal apa? Tidak zina mata, tidak zina hati. Bisa nggak? Nggak mungkin. Coba kalau teman-teman dari jurusan humaniora ya, melakukan pacaran tanpa kontak fisik, pacaran tanpa kontak hati, jelas variabelnya juga nggak bisa kita teliti. Hati siapa yang tahu? Mungkin dia tidak WA-an, atau mungkin dia tidak ketemuan, tapi hatinya membayang-bayangkan. Ini sudah masuk dalam zina hati. Ini terlarang nggak dalam syariat? Terlarang. Orang yang pacaran kira-kira ada nggak zina hati? Ya enggak. Ya, siapa yang mau dibayangin? Oh, enggak ada yang dia suka. Taib. Adapun jika laki-laki kemudian ada rasa kepada perempuan, perempuan ada rasa kepada laki-laki, boleh nggak? Ya boleh, itu normal berarti ya. Ya, misalnya Mas siapa namanya? Mas Atta misalnya, ada rasa ya suka sama seorang akhwat misalnya. Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Membayang-bayangkan, kemudian berfantasi dan seterusnya, karena itu masuk zina hati. Seorang akhwat misalnya karena lihat ikhwan misalnya merasa oh cocok banget ini jadi calon suami misalnya, kemudian merasa cocok, kesengsem bahasa Jawanya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Justru aneh kalau ada laki-laki tidak tertarik dengan perempuan, ada perempuan tidak tertarik sama laki-laki. Ini yang naudzubillah min dzalik. Yang tidak boleh adalah di follow up dengan membayang-bayangkan, berfantasi, kemudian melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat. Itu yang terlarang. Nah, sekarang solusinya. Jika ada yang sudah terlanjur pacaran, tidak ada solusi terbaik kecuali putus. Ya, kecuali putus. Putuskan hubungan sekarang. Terus bagaimana jika saya meronta-ronta? Bagaimana jika jiwa saya ini kemudian berteriak? Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarasy syabab. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang sudah sanggup menikah di antara kalian, falyatazawwaj, menikahlah. Al-ba'ah artinya apa? Punya kemampuan finansial dan biologis. Finansial berarti apa? Dia punya penghasilan, punya pekerjaan. Biologis dia ya mampulah matang dewasa sebagai seorang ya manusia. Kenapa kata Nabi? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya, karena itu bisa menjaga pandangan dan lebih menjaga, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan kalau belum mampu nikah, fa alaihi bis-shaum, puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa inilah yang akan menjadi pengekang hawa nafsunya. Orang puasa lemes. Ya, jangankan mau pacaran, jangankan mau mikirin orang ya. Ya, mau ngerjain soal, mau bangun saja susah ya. Coba teman-temannya lagi puasa, kemudian lemes banget gitu ya, mau apa ngapa-ngapain saja udah gak kuat, apalagi sampai ya melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat. Makanya Pak, orang yang lemes karena puasa lebih cenderung bisa menjaga syahwat. Ya, maka ini diantara apa? Solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, ya meskipun di sini Nabi mencontohkan dengan puasa, bukan berarti kemudian menutup hal-hal yang lain. Ya, misalnya dicontohkan oleh para ulama yang lain bisa melakukan hal-hal positif dengan rajin ikut majelis ilmu, ikut misalnya kalau di kampus ikut UKM, ikut kalau di sekolah ikut ekstrakurikuler misalnya, ya atau ikut kegiatan-kegiatan organisasi yang positif. Karena kalau sudah capek, badan sudah letih, gak akan kepikiran itu. Ya pulang tidur, sholat, ya kerjain tugas, selesai. Kemudian gak ada waktu kosong buat domblong, itu gak ada. Biasanya orang yang pacaran ini karena apa? Banyak waktu luang. Demikian ikhwan dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Silahkan jika ada tanya jawab. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Mungkin bagi teman-teman yang ikut bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Adapun untuk peserta awal bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut 0821 3405 2100. Kami ulangi 0821 3405 2100. Baik, monggo teman-teman bagi yang ingin bertanya. Dari akhwat ada? Belum ya? Oh, ada. Silakan Mas Alfian. Amin wa iyyakum. Apabila kita sedang di kampus kemudian ada teman kita sedang bersama teman-teman kemudian kita baru mungkin orangnya sedikit gitu loh, dan itu ada laki-laki perempuan dan ada teman kita yang bawa mungkin istilahnya ceweknya itu sikap kita untuk menasihati yang itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Tayyib, kita tahu pacaran sesuatu yang tidak boleh dalam syariat Islam. Sebelum ke jawaban, inilah yang miris ya. Sebagian teman-teman yang non muslim kemudian mengatakan ya, katanya ya pacaran nggak boleh ya, emangnya orang Islam yang haram cuma babi doang ya, kok banyak teman-teman saya jilbaban ya, pada pacaran dan katanya nggak boleh. Itulah yang miris ya di tengah-tengah ya masyarakat kita, sehingga ada stigma di di tengah-tengah ya per orang atau di tengah-tengah orang-orang kita baik di medsos maupun yang lain menganggap bahwasanya orang Islam yang haram cuma babi. Kenapa? Tuh orang Islam pada pacaran, tuh orang Islam pada korupsi, tuh orang Islam pada mutut misalnya gitu ya. Ya, tuh orang Islam pada begini begitu dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan haram yang lain. Salah satunya yang dibidik adalah pacaran. Gak mau makan babi tapi pacaran gitu ya. Itu gimana itu gitu ya. Ada yang nanya. Ya, saya ada akun X juga, jadi kadang nemu orang yang bikin tweet seperti itu. Ya, jawabannya ya memang miris. Banyak yang mendukung gitu ya, kemudian banyak yang gak usah munafik dan seterusnya. Subhanallah. Begitu asingnya ilmu agama di tengah-tengah generasi ya kaum muslimin. Tapi tentunya yang pertama kita harus meyakini bahwasanya pacaran adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari paparan yang kita sebutkan panjang lebar tadi hampir 1 jam. Ya. Berarti apa? Itu perbuatan kemungkaran, perbuatan yang mungkar. Maka berlaku padanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka ubahlah dengan tangannya. Bisa nggak mengubah dengan tangan? Dalam artian apa? Dengan ya perbuatan ya. Digeret ya. Ngapain lu pacaran misalnya itu ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin. Kalau nggak bisa kata Nabi, fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu ya dengan lisannya. Diomongin, ngapain lu bawa pacar? Nggak boleh. Ya, Muslim kan? Ya, Muslim kan? Kamu Muslim juga enggak ya? Boleh nggak pacaran? Boleh nggak pegang-pegangan kayak gitu? Ya, mungkin dari lubuk hati mereka mengatakan nggak boleh. Tapi karena mungkin sudah dikuasai cinta buta ya. Kemudian apa sih urusan kita, mau ya
riwah, recokin urusan orang. Paling jawabannya begitu. Ya. Kalau bisa jadi dengan lisan seperti ini kita berani, silakan, itu bagus. Ya. Namun kita juga harus memperhatikan resiko. Resiko apa? Ini mau kerja kelompok nih, ntar kalau ribut, ya ini bisa berabe, bisa nggak beres kerjaan, kemudian dia mungkin nanti jadi ngalang-ngalangin, atau mungkin bisa ngadu sama dosen, atau mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan. Kata Nabi, fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau nggak mampu dengan lisan, dengan hatinya. Fadzalika ta'ful iman, dan itu adalah sebaik-baik dan itulah selemah-lemahnya iman. Tapi mengingkari dengan hati, itu dengan membencinya, itu bukan berarti kemudian kita diam begitu saja di situ ya. Tapi kita nggak suka, izin dong, nggak mau saya. Ada yang pacaran, udah pergi. Ya, ntar kalau dia nggak bawa pacarnya, sama kesini lagi. Bilang aja sama teman yang lain biar tahu gitu loh. Ngapain sih bawa pacar, ini kan kerja kelompok, ini kerja lagi ini, kapan kamu bawa ini? Ya, saya nggak suka, saya pergi dulu. Nanti kalau sudah pergi dia, saya kesini lagi. Atau kalau kondisi kita lemah banget gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, karena mungkin kita juga cuma anggota, atau mungkin kondisi kita mungkin ya teman-teman ngaji di sebagian kampus itu minoritas ya, atau teman-teman yang istilahnya benar-benar mau ya belajar agama itu sangat sedikit, maka ya kita ingkari dengan hati semampu kita. Kita benci, tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutannya begitu ya. Ingkari dengan tangan, ingkari dengan lisan, ingkari dengan hati. Kalau tangan dan lisan tidak mampu kita lakukan. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapapun, itu cara nahi mungkarnya demikian. Stepnya demikian, kata Nabi SAW. Sehingga tidak ada istilah udahlah biarin urusan dia, ngapain kita ikut campur. Enggak. Itu perbuatan mungkar, kita harus mengingkari meskipun dengan hanya membenci dalam hati. Jangan kemudian enggak apa-apa, kan udah gede, dosa-dosanya dia, bukan urusan saya. Ya enggak. Kalau dia lakukan di hadapan kita, kita wajib mengingkarinya. Kalau mereka lakukan di tempat yang kita nggak ngerti, ya urusan mereka, ya enggak? Ya, tapi kalau itu dilakukan di hadapan kita, kita ro'a. Kata Nabi, man ro'a minkum mungkaran. Kita melihat kemungkaran yang wajib kita ingkari, meskipun dengan membenci dalam hati. Wallahu a'lam. Begitu pula kasus, bukan hanya pacaran ya, kasus-kasus praktek-praktek di kampus yang mungkin teman-teman nggak suka, misalnya ikhtilat ya, laki-laki perempuan campur baur, duduk-duduk bareng, atau bahkan mungkin nyanyi-nyanyi bareng, atau yang lain, maka berlaku ya urutan cara mengingkarinya demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Mungkin sementara dari kakak belum ada. Iya. Tapi kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini karena sudah jam 11 juga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada ikhwah dan akhwat sekalian atas kehadirannya. Ini Masya Allah ya, hujan-hujan tapi berkenan untuk hadir. Semoga Allah catat menjadi amal kebaikan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan bermanfaat bagi kita di hari kiamat kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.